Baik, nama saya Samsul Agus. Sehari-hari saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Saya menjadi kepala sekolah di SD. Kemudian selain kegiatan di sekolah, saya juga menjadi ketua atau inisiator komunitas literasi KBKC. Ketika saya menjadi kepala sekolah di SMP, pada saat itu saya ikut bekerja menjadi fasilitator di NGO Amerika, USAID Prioritas dan USAID DBE 3. Salah satu materi itu adalah meningkatkan budaya baca. Jadi itu kan di sekolah ya. Saya pikir kalau hanya di sekolah kita menumbuhkan budaya baca nampaknya kurang cepat juga percepatannya. Akhirnya kita bersama kawan-kawan membentuknya di masyarakat. Di sekolah itu kan kenapa anak-anak tidak tertarik dengan buku? Ternyata perpustakaan itu kurang menarik bagi anak-anak karena akan harus masuk daftar dan sebagainya. Jadi pada saat itu di sekolah saya melihat tukang bakso yang dikerubungi oleh anak-anak. Kemudian muncullah ide membuat gerobak buku. Jadi sekolah itu ada seperti gerobak bakso disusun buku-buku. Nah ternyata anak-anak membaca walaupun tidak terlalu diatur lah, dia baca lewat sambil istirahat baca buku, sambil jajan baca buku dan sebagainya. Nah jadi saya berpikir kalau ini dibuat di masyarakat mungkin lebih menarik. Jadi pada saat itu Binjai itu punya perpustakaan di Jalan Veteran. Nah hari Minggu perpustakaan kan tutup. Kemudian hari Minggu itu kan Car Free Day di situ. Jadi kami bawa aja buku. Kayak bawa buku dengan harapan mudah-mudahan orang mau baca buku gitu. Karena terhampar saja buku itu. Akhirnya singgahlah orang baca buku dan sebagainya. Lama-lama ada relawan kita dan seterusnya. Saya pikir ini harus terus-menerus kita lakukan. Makanya kita inisiasi lah, kita buat namanya. Gitu. Beraktivitas 2016 sebetulnya. 2015-2016 lah sudah beraktivitas, tetapi kita buat legal standingnya pada tahun 2018. Kegiatannya seperti tadi, kegiatannya tetap di lapangan. Awalnya hanya baca buku, tapi karena bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan relawan, banyak kegiatan bisa dilakukan. Kita baca puisi bersama, kemudian kita juga latihan nari, latihan baca puisi, latihan menulis dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Iya, bacanya tidak dipungut bayaran, soalnya tidak ada birokrasi. Nah justru inisiatif mendirikan KBKC itu untuk menghilangkan sekat-sekat birokrasi lah dalam tanda kutip. Jadi tidak harus daftar, tidak harus tulis nama dan sebagainya. Ambil, letakkan, bebas saja. Walaupun ada resikonya mungkin bukunya dibuat sembarangan, diperlakukan sembarangan, tapi nggak masalah juga. Ada juga sih buku yang misalnya secara tidak sengaja dipinjam, misalnya dia janji dipulangkan karena penting, ternyata tidak pulangkan dan sebagainya seperti itu. Kalau dikatakan tantangan sih sebenarnya tidak terlalu berat ya, karena saya sendiri sejak dulu hobi baca buku. Orang tua saya memang membelikan saya buku lah, sejak SD saya dibelikan buku. Nah, cuma bagaimana supaya ini tidak kegiatan yang seadanya saja. Nah, jadi kita lakukanlah bagaimana bisa membuat ini lebih termanajemen. Jadi kalau dikatakan tantangan, kayaknya tidak terlalu berat tantangannya karena kan kita tidak punya target-target ketika itu kan. Tidak. Namanya juga mendirikan sebagai hobi ya, sebagai passion. Jadi tidak ada tuntutan dan sebagainya. Hanya saja ketika kita bekerja sama dengan Pemko Binjai. Ketika Bapak Wali Kota pada saat itu mengajak Bapak Wali Kota kemudian dengan PKK mengajak KBKC membuat MOU kan. Nah itu baru ada tantangan sama kita kan. Kita kan akhirnya mempunyai kegiatan yang relatif formal, kemudian kita diajak, kita menginisiasi dan mengkomunikasikan
mendirikan kampung literasi di Kota Binjai. Nah itu baru terasa lah bahwa kita tidak bisa main-main kan. Nah, itu mungkin yang menjadi tantangan. Ya, halo, saya Bunda Asmawati di sini sebagai founder KBKC. Alhamdulillah KBKC berdiri tahun 2016 sampai saat ini masih tetap eksis. Tapi kita kemarin berdirinya itu beraktivitas di Lapangan Merdeka saat Car Free Day setiap hari Minggu pagi. Karena kita melakukan banyak aktivitas dan di sana kita jadikan sekretariat ya. Sampai tahun 2019, kemudian kita berhenti sejenak karena memang tidak boleh berkumpul. Lalu sekitar tahun 2022 ya. 2022 kita buat kegiatannya di rumah. Lebih spesifik membina anak-anak yang ada di lingkungan kita. Relawan sebenarnya datang pergi gitu, tapi sejak 2023 ya, 2023, 2024 sampai 2025 ini alhamdulillah relawannya tetap jadi kita rekrut dari kegiatan di bulan Ramadan. Tahun itu kita mulai rekrut, tahun 2024 kita dapat yang kayaknya betul-betul memang mencintai dunia literasi ini dan sampai sekarang alhamdulillah tetap bertahan. Kita rekrut ya apa aja, mengalir aja. Ini kegiatan kita perlihatkan program dan mereka ikut. Kemudian bersama-sama merumuskan program bersama apa yang bisa dicapai. Ya sampai sekarang alhamdulillah ada 4 relawan. Oh ya ada relawan literasi masyarakat juga yang bergabung. Mudah-mudahan ini bisa menjaga kesinambungan kegiatan di KBKC.